Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Sebelum membahas soal, saya akan mengingatkan agar Anda segera mencetak kartu tes. Dikarenakan tanggal untuk mencetak kartu adalah tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Juli. Sedangkan pelaksanaan tesnya adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli. Apabila Anda tidak mencetak kartu, otomatis tidak bisa mengikuti tes. Jadi, silahkan cetak kartu di akun SIM PKB-nya masing-masing. Selanjutnya kita ke soal nomor 1. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal nomor 2. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat disimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, atau E. Pengelolaan pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu strategi pembelajaran. Karena ketika guru menyediakan Google Drive, maka partisipasi peserta didik lain terhadap temannya akan meningkat. Soal nomor 3. Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian tersebut termasuk dalam jenis penilaian apa? A. Autentik, B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Keterampilan, atau E. Pengalaman. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah penilaian autentik. Karena penilaian autentik adalah penilaian yang mencakup penilaian praktik, produk, proyek, dan juga portofolio. Lanjut soal nomor 4. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. B. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. C. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. D. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. E. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah
Yang A, yaitu membantu pendidik atau guru dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam kelas. Selanjutnya soal nomor 5. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Konstekstual. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A, yaitu pilihan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya soal kuis, silahkan diisi di kolom komentar. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu apakah A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, ataukah E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Untuk jawaban silahkan ditulis di kolom komentar, dan apabila Anda memerlukan contoh-contoh soal lainnya silahkan tulis juga di kolom komentar agar saya mencari soal-soal dari rekan-rekan yang telah lulus PPG Prajabatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan perlu Anda ketahui bahwa soal-soal PPG itu terdiri dari soal HOTS yang soalnya tentunya panjang-panjang dan juga cukup rumit. Jadi perlu banyak latihan agar terbiasa. Semoga sukses dan semoga lulus. Sampai jumpa.